Nicolas Jackson santer dikabarkan akan meninggalkan Chelsea jika rumor yang beredar akhir-akhir ini benar adanya. Manchester United, Aston Villa, AC Milan, Juventus, dan beberapa klub dari Premier League dirumorkan serius untuk mendapatkan tanda tangannya. Di episode kali ini, kami akan membahas alasan-alasan mengapa Chelsea harus menjualnya. Dan kami juga akan mengulas alasan-alasan mengapa Chelsea harus mempertahankannya. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu, bro. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan tentang masa depan Nicolas Jackson bersama Chelsea sebagai berikut. Uang adalah faktor yang sangat penting di era industri sepak bola saat ini. Walaupun Chelsea sedang tidak dalam krisis ekonomi atau kesulitan finansial, namun jika ada tawaran masuk untuk Nicolas Jackson dengan harga yang menggiurkan, The Blues kemungkinan besar akan bersedia untuk menjualnya. Berita terbaru bahkan mengabarkan bahwa Chelsea mematok harga sebesar 100 juta euro untuk sang striker asal Senegal ini. Alasan pertama mengapa Chelsea mematok harga mahal untuk Nicolas Jackson adalah karena melihat valuasi harga yang diberikan oleh Eintracht Frankfurt kepada Hugo Ekitike. Lalu faktor kedua adalah striker merupakan komoditi yang mahal dalam bursa transfer akhir-akhir ini. Karena langkanya pemain yang bermain di posisi tersebut, itulah mengapa striker menjadi barang panas yang diperebutkan oleh klub-klub Eropa. Harga 70 atau 80 juta euro adalah harga yang pantas yang diberikan oleh Chelsea kepada siapapun yang ingin meminang Nicolas Jackson keluar dari Stamford Bridge. Uang adalah faktor pertama yang akan membuat Chelsea menjual Nicolas Jackson. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Alasan kedua mengapa Chelsea perlu menjual Nicolas Jackson adalah peningkatan permainannya yang sangat lambat. Nicolas Jackson sebenarnya telah melakukan pekerjaan yang hebat selama musim 2024-2025 kemarin. Ia berhasil membawa Chelsea finish di posisi 4 besar dan berkat satu golnya ke gawang Real Betis mampu membawa Chelsea meraih titel UEFA Conference League. Meskipun kontribusinya cukup besar selama 2 musim terakhirnya berseragam biru, akan tetapi, kesalahan-kesalahannya ketika mendapatkan peluang-peluang emas di depan gawang masih sering ia lakukan. Hal inilah yang membuat manajemen Chelsea cukup dilema apakah ia harus dilepas atau mempertahankannya saja setidaknya untuk 1 musim lagi. Didatangkan pada musim 2023-2024 dan telah memasuki musim keduanya bersama The Blues. Selama periode itu, Nico Jackson merupakan pemain yang sangat nyaman karena di atas kertas, sebelum kedatangan Liam Delap dan Joao Pedro, Nico Jackson merupakan satu-satunya striker yang dimiliki oleh Chelsea. Jika di musim lalu, Nicolas Jackson selalu berada di posisi aman karena ia akan selalu dimainkan sebagai starter oleh pelatih, entah itu ia bermain jelek atau bagus di setiap pekannya. Maka untuk di musim depan, Nicolas Jackson harus bekerja lebih keras lagi untuk merebut posisi starter yang pernah ia miliki, karena jika tidak, posisi tersebut akan terancam tergeser oleh para pesaingnya yang permainannya terlihat lebih menjanjikan. Faktor ini juga yang membuatnya mungkin berpikir untuk segera angkat kaki dari Chelsea dan mencari tantangan baru bersama klub lain. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, mengapa Chelsea harus melepas Nicolas Jackson. Dengan kedatangan 2 striker tambahan di bursa transfer musim panas ini, posisi Nicolas Jackson sepertinya akan tergeser bukan hanya menjadi posisi kedua, namun ia nampaknya akan menjadi pilihan ketiga dari Enzo Maresca. Setelah dalam tanda kutip bersantai-santai selama 2 musim ke belakang karena tak punya pesaing yang sepadan, Nico Jackson harus bekerja keras untuk merebut kembali hati Enzo Maresca dan menjadikannya sebagai starter lagi.
Faktor attitude di atas lapangan juga menjadi faktor krusial dalam penilaian apakah ia harus dipertahankan atau dijual saja. Seperti kita tahu, dalam 15 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh The Blues, Chelsea hanya kalah sebanyak 2 kali saja, dan dalam kekalahan itu, Chelsea terpaksa harus bermain dengan 10 orang karena 2 kartu merah yang didapat oleh Jackson. Yang pertama yaitu ketika melawan Newcastle United di ajang Premier League, dan yang kedua adalah ketika melawan Flamengo di ajang FIFA Club World Cup. Sering hilang fokus yang membuatnya mendapatkan red card dan attitude selfish atau egois seperti yang ia tunjukkan pada saat melawan Fluminense hingga membuat rekan satu timnya muak. Menjadi 2 alasan penting mengapa menurut Zona Chelsea Indonesia, Nicholas Jackson seharusnya dilepas oleh manajemen The Blues jika ia tidak mampu benar-benar merubah 2 aspek krusial ini. Jika dari tadi kita membahas mengapa Nicholas Jackson harus dijual oleh Chelsea, maka tak adil rasanya jika tidak mengulas beberapa alasan mengapa Chelsea harus mempertahankannya. Nicholas Jackson tidak dapat dipungkiri mempunyai bakat sepak bola yang di atas rata-rata. Namun mempunyai bakat jika tidak diiringi kerja keras maka akan berakhir sia-sia. Selama 2 musim terakhir, perkembangan yang dilakukan oleh Jackson sebenarnya cukup meningkat. Jika melihat pergerakan tanpa bola dan chemistry-nya ketika bermain dengan Cole Palmer, terbukti mampu meraih 1 gelar juara dan membawa The Blues ke pentas tertinggi Eropa. Dipupuk dan dibina selama 2 musim, yang ditakutkan jika Nicholas Jackson dijual adalah apalagi jika dijual ke sesama tim di Premier League. Justru tim tersebut yang akan mendapatkan buah ketajaman Nicholas Jackson yang telah dibina dan dipupuk oleh Chelsea selama 2 musim terakhir. Manajemen harus berpikir cerdas jika tidak ingin kejadian seperti menjual Mohamed Salah dan Kevin De Bruyne terulang lagi. Di musim depan, yaitu musim 2025-2026, Chelsea akan bermain di 4 kompetisi berbeda dan harus memiliki kedalaman skuad yang memadai jika ingin bersaing jauh di 4 kompetisi tersebut. Seperti kita tahu, saat ini Chelsea mempunyai 3 striker, yaitu Joao Pedro, Liam Delap, dan Nicholas Jackson. Yang menarik dan sudah pasti membuat Enzo Maresca happy adalah ketiga striker yang dimiliki Chelsea ini mempunyai gaya bermain yang berbeda satu sama lain. Jika Maresca ingin bermain bola-bola atas, maka Liam Delap sangat dibutuhkan. Lalu jika Chelsea melawan tim parkir bis atau tim low block, Maresca mempunyai Joao Pedro. Dan jika ingin menggunakan skema counter attack, maka Jackson adalah pemain yang sangat cocok untuk dimainkan Maresca. Hal inilah yang sangat membuat dilema manajemen, apakah Jackson harus dijual atau dipertahankan. Namun selain dijual atau dipertahankan, opsi ketiga yang dimiliki manajemen Chelsea adalah menjadikan Nicholas Jackson sebagai alat tukar atau barter. Konsep ini merupakan konsep yang lazim di dunia sepak bola untuk menggunakan pemainnya dalam bernegosiasi atau menurunkan harga. Jika melihat klub-klub Eropa yang tertarik kepadanya, Chelsea bisa saja merayu klub tersebut untuk melakukan barter pemain. Jika melihat Juventus, nama Kenan Yildiz adalah pemain yang sangat cocok untuk diambil Chelsea dengan cara barter dengan Nicholas Jackson. Lalu jika melihat Aston Villa, nama Morgan Rogers tentu sangat menarik untuk diboyong ke Stamford Bridge. Chelsea bisa memberikan Nicholas Jackson plus uang puluhan juta pounds untuk meluluhkan Aston Villa dan bersedia menjual Morgan Rogers. Namun untuk mencapai kesepakatan dengan Man United atau AC Milan yang dikabarkan juga ingin serius mendatangkan Nicholas Jackson. Jika memang benar kedua klub tersebut ingin mendatangkan Nicholas Jackson, maka 2 klub itu harus membayar cash tanpa perlu iming-iming barter. Yang pertama, karena tak ada pemain yang menarik dari Manchester United.
Dan untuk AC Milan, Chelsea tak perlu menurunkan harga seperti yang AC Milan lakukan kepada Chelsea ketika bernegosiasi untuk mendapatkan Mike Maignan beberapa bulan yang lalu. Berikut adalah ulasan Zona Chelsea Indonesia mengenai masa depan Nicolas Jackson bersama Chelsea. Menurut kami pribadi, manajemen seharusnya tak perlu terburu-buru untuk menjualnya dan musim ketiga ini adalah musim penentuan untuk dirinya apakah ia layak dipertahankan atau tidak. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah manajemen Chelsea harus menjual Nicolas Jackson atau mempertahankannya saja? Jika ada opsi ketiga untuk melakukan barter pemain, siapakah pemain yang ingin kalian datangkan untuk ditukar dengan Nicolas Jackson? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blue. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.